Pemprov DKI Jakarta berencana membuka kembali bioskop. Hal ini telah dibicarakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan pengusaha bioskop. Anies Baswedan akan mempersiapkan mekanisme prokes pembukaan bioskop. Nanti sekarang sedang dalam proses review, nanti kita dengar saja, masih dalam pembahasan. Nanti kalau sudah ada final informasi kita sampaikan. Tapi kan sebelumnya kan sudah pernah buka juga. Sekarang ini berarti belum bisa dibuka, Pak? Kita tunggu sampai ada pengumuman resmi sekaligus pengumuman protokolnya. Ya. Aturan pembukaan bioskop masih dalam pengkajian, di mana sejumlah protokol kesehatan ketat dan jumlah kapasitas pengunjung menjadi pertimbangan, mengingat pandemi COVID-19 masih belum selesai. Ini menjadi sinyal kuat bioskop bisa kembali dinikmati para pencinta film layar lebar. Bioskop di DKI Jakarta direncanakan dibuka 14 September 2021. Kapasitas penonton maksimal 50%. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat mutlak jika bioskop dibuka kembali. Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, Joni Safrudin menyebut, bioskop di DKI direncanakan dibuka 14 September 2021. Dari hasil pertemuan dengan pemerintah, GPBSI memastikan akan melakukan pengecekan suhu dan sertifikat vaksinasi para pengunjung melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Jakarta telah diperpanjang sampai 13 September mendatang. Keterisian rumah sakit serta jumlah pasien COVID menurun, membuat pemerintah mencari peruntungan lewat wisata dan hiburan. Ya, pemirsa, Good Morning Jakarta kita lanjutkan. Ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menggodok aturan terkait dengan pembukaan bioskop di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membicarakan masalah ini dengan pengusaha bioskop. Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji penerapan protokol kesehatannya. Salah satu fokus soal kapasitas pengunjung bioskop. Dan untuk membahas ini lebih dalam, sudah ada bersama kami ada Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, ada Pak Joni Syafruddin. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Mbak. Pak Joni sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Joni juga sehat ya. Apalagi Itu menyambut ada wacana bioskop yang akan dibuka tanggal 14 September. Mudah-mudahan pemerintah nggak PHP kali ini ya, Pak. Iya, kita tunggu aja, mesti sabar gitu ya. Perkembangannya sejauh ini seperti apa? Jadi saya ceritakan sedikit ya prosesnya. Saya pernah dihubungi oleh pemerintah, Depkes. Dia tanya, Pak Joni perlu, kalau izinnya itu bagaimana? Saya bilang begini Pak, jangan izinnya itu kalau tanggal 13 selesai, tanggal 14 izinnya keluar, kita belum tahu. Akhirnya kita tidak punya waktu mempersiapkan. Nah ternyata itu sistem mekanismenya diperbaiki, jadi pada sebelum tanggal 6, kami sudah diskusi terus dengan mengirim surat juga ke Menko Pak Erlangga, Pak Luhut Panjaitan, ke Menteri Dalam Negeri, ke Depkes, dan Menko Pak Muhadjir PMK ya. Itu prosedur organisasi kita lakukan. Kemudian kita disambut dengan baik, harus diproses karena tadi ada sistem baru yang namanya Peduli Lindungi itu. Itu waktu PSBB itu nggak ada itu. Iya. Nah ini kan masalah baru. Kalau PSBB kan protokol kesehatan itu kan standar lah ya, dari termogan terus dan seterusnya. Nah untuk hal ini ternyata nggak mudah, harus betul-betul teliti. Oke. Itu beberapa hari kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan, diskusi-diskusi. Kemudian juga dari pihak pemerintah juga, dari itu juga sudah survei ke bioskop-bioskop. Dia lihat, ditinjau semuanya gitu. Saya rasa ini satu hal yang bagus ya, perbaikan dari PSBB dulu gitu. Nah itu saya rasa kita juga sebetulnya sih sudah 9 bulan pernah jalan dari mulai Oktober sampai bulan kemarin Juni. Kita 9 bulan udah pernah jalan. Jadi artinya sudah teruji juga sih kita. Artinya apa? Bioskop ternyata tidak menimbulkan
kesulitan dalam hal menangkal COVID. Tidak ada klaster di bioskop. Itu satu menggembirakan. Nah, itu didikan-didikan dari ahli-ahli ini kita juga sudah pegang apa yang kita harus lakukan. Gitu. Jadi itu satu. Nah, terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi itu kendalanya apa, Pak? Saya rasa nggak ada kendala sih. Cuman kita memperdalam aja, karena beda dengan PSBB, kita memperdalam. Itu sudah beberapa hari kita diskusi terus dengan tim mereka, itu pemerintah. Ternyata buat kita nggak ada masalah kok. Gitu. Karena apa? Ya kita sudah terbiasa lah masyarakat perbioskopan itu kan juga peduli banget gitu ya terhadap kepentingan masyarakat. Nah itu tadi kalau Pak Anies mengatakan sedang dikaji dan ada sepertinya ada dapat green light. Ya. Saya terima kasih besar kepada Pak Anies karena dengan Pak Wakil Gubernur, ya. Kenapa? Jakarta menjadikan barometer tentang perbioskopan di Indonesia dan itu menjadikan suatu tolok ukur untuk bioskop yang bersamaan dengan film. Jadi kalau Malaysia sudah buka kemarin tanggal 8, mereka sudah buka dan kapasitas 50%. Nah kalau kita tertinggal dari Malaysia kan, nah ini juga kurang bagus image internasionalnya gitu. Kenapa? Malaysia kan dengan kita kan situasinya kan lebih bagus kita. Gitu, katanya kita nomor 6 lah, katanya kan terbaik. Itu satu. Jadi artinya Jakarta kalau bisa diizinkan oleh Pak Anies, saya rasa itu jempol banget. Kenapa? Dia bisa mengikuti seluruh daerah di Indonesia nanti. Kan ini jadi acuan. Apalagi kalau bisa diizinkan juga dari Jabodetabek, ada Bekasi, ada Tangerang, ada Bogor, ada Depok, gitu. Itu luar biasa. Karena market film Indonesia ini atau film impor ini di Indonesia itu di situ sekitar 50% lebih marketnya. Disitulah orang film berani masukin filmnya ke bioskop. Tapi kalau Jakarta tidak buka, mereka juga sulit akan masuk filmnya. Ini problem yang harus kita atasi bersama gitu ya. Jadi artinya marketnya bagus, dia akan turun film. Kalau enggak kita nggak bisa putar, terutama orang-orang di daerah ya, bioskop-bioskop daerah nggak bisa, nggak ada film gitu loh. Baik, artinya memang untuk Jawa Bali kan ini sedang tutup bioskop Pak, tapi kalau di luar itu posisinya ada bioskop yang saat ini masih beroperasi nggak ya Pak Joni? Tidak ada, semenjak tidak ada sama sekali, ya? Suruh tutup, seluruh Indonesia tutup, tidak ada. Baik. Karena apa? Kemarin ini sudah buka itu. Boleh buka di Semarang. Karena sudah masuk level 2, ya kan? Semarang udah boleh ke. Kemarin wali kotanya tanya, kenapa kalau dioperasionalkan nggak ada film? Nah itu makanya perlu ada spare waktu tadi saya katakan. Kita mengurus satu gedung harus disterilisasikan kembali. Kedua film itu kita harus jadwalkan ulang. Nah ini sekarang ini dari para importir, distributor sudah mengirim DCP-nya ke seluruh Indonesia. Jadi kalau memang insya Allah kalau tanggal 14 itu diizinkan, saya rasa mungkin tanggal 15 kita bisa operasional langsung gitu. Itu yang saya rasa penting sekali. Gitu. Tidak berdiri sendiri bioskop ini, ada harus film. Nah sementara film nasional kita, mereka masih wait and see katanya. Ya udah mau diapain? Kita tunggu aja, mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih jauh lagi untuk bagaimana film nasional kita bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama di daerah. Sangat dicintai film nasional kita di daerah itu. Baik. Pak Joni, masalah soal market nih, kita kan memang sudah terbiasa hiburan dulu nonton ke bioskop rame-rame sama temen tuh seru gitu ya. Cuman kalau harus tutup, kayaknya ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin udah terbiasa nih nonton di rumah, ada streaming dan sebagainya, film-film baru begitu. Bagaimana dari pihak pengelola bioskop ini tetap optimis masyarakat tetap mau datang ke bioskop? Gini Mbak, ini sering pertanyaan ini saya peroleh. Bioskop sampai hari ini, mungkin ke depan juga, tidak bisa tergantikan. Ya, bagaimana bioskop itu menyajikan kepada masyarakat. Dulu masih zamannya seluloid, pakai pita, sering putus, sering ini, itu mungkin masyarakat juga malas ke bioskop. Dan juga ruangan itu juga dulu pakai cukup fan, ada sebagainya macam. Sekarang nggak bisa, harus AC, harus dingin. Kursinya juga
jok dan bagus. Seluruh Indonesia loh, bukan Jakarta aja. Nah itu menurut saya tidak bisa tergantikan. Kenapa? Suasana nonton ke bioskop itu beda. Beda. Kalau kita pakai TV atau pakai apa itu kan beda ya. Kalau di bioskop itu kan kita bisa berkomunikasi pada masyarakat yang lain. Dan juga kita melihat gambarnya besar, sound systemnya canggih, gitu. Pakai surround begitu. Ini nggak ada di rumah, nggak ada di TV seperti itu. Itu menurut saya tidak bisa tergantikan. Nah, saya yakin anak-anak muda juga begitu, karena penonton di dalam bioskop itu kan usia antara 12 sampai 22 lah, 23 gitu. Kalau yang udah tua-tua udah jarang masuk ke bioskop sekarang. Gitu. Apalagi yang ubanan ya, yang udah nggak boleh masuk ke bioskop. Mungkin lebih menikmati ke bioskop sama anak, sama keluarga gitu ya Pak Joni ya, kalau yang udah lebih tua. Ya, sama tontonannya mungkin beda gitu kan, milih-milih gitu. Iya, mereka sangat habit mereka ya ke bioskop itu. Karena apa? Nonton di bioskop ini punya kebanggaan tersendiri, terutama anak-anak muda. Kalau umpamanya temennya satu kompleks atau satu apa itu tanya, tadi malam kamu saya cari kemana sih? Nonton. Yang benar loh. Nonton di mana? FS1. Ya benar katanya, ini karsisnya. Kasih masukin dompet, dikasih lihat. Wah hebat ya. Nah itu satu hal yang menurut saya itu habit mereka untuk melakukan pertemuan-pertemuan, dibawa besoknya semua teman-temannya lagi nonton. Karena pilihan banyak. Sekarang kan layar kayak bukan main, ada yang 6, ada yang 8, gitu, luar biasa. Ya, itu juga banyak tempat bioskop yang menjadi one stop entertainment, ada tempat makannya dan sebagainya gitu ya Pak Joni ya. Betul. Iya, betul. Iya, ini masalah kapasitas Pak Joni, kabarnya juga akan diperbanyak dibandingkan yang sebelumnya. Menurut Anda ini adalah kabar yang baik atau tidak? Oh baik, menurut saya begini, waktu PSBB kan kita dikasih 25% kan. 25% itu film maju mundur, gitu. Ada yang langsung ditarik lagi gitu loh. Tapi kalau 50 nih kayaknya kalau film impor mereka udah berani turun, udah berani. Ternyata kan Malaysia juga 50% gitu ya, mereka berani turun. Nah saya harapkan jangan sampai 25 lagi. Kalau 25 lagi juga repot sekali gitu loh. Kenapa? Film ini kalau ada yang pengusaha film ini atau PH-PH ini, mereka kan nggak berani turun karena dilihat marketnya kecil banget. Gitu. Takut rugi. Kita rugi nggak apa-apa kan gitu kira-kira. Ya kita maju aja nggak apa-apa. Ya. Nah ini saya mohon ya pada pemerintah juga, ada pergeseran atau perbaikan sistem sekarang. Kalau PSBB kan dulu dari Depes mengeluarkan izin, kemudian otoritas daerah masing-masing mengeluarkan khusus. Ada yang boleh buka, ada yang tidak boleh buka ketika itu. Kalau sekarang kan ada apa acuannya itu level 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1. Nah, daerah sekarang mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Itu saya lihat. Karena saya juga sebagai ketua yayasan itu Masjid Raya Baitul Salam juga ikutin. Ternyata dari dalam negeri sama DKI sama, tidak boleh berjamaah, tidak ini, itu baru malahan pertama tutup katanya kan. Saya dan teman-teman sangat maklum, pemerintahan udah capek banget, uang udah banyak habis, ya. Jadi kita juga udah kayak gini, kita harus lah, kita solidar lah. Nah, cuman dikatakan tanggal 14-nya kan simpang siur. Saya katakan itu belum pasti. Kita tunggu dulu tertulisnya gitu. Ya, segala hal kan tertulis. Oh begitu ya loh. Iyalah karena dari tanggal 6 sampai 13 itu kan masih berlaku. Masa itu dipotong oleh satu keputusan yang baru di tengah-tengah, itu kan nggak etis juga kan. Nah kita tunggulah, kita tunggu. Tapi saya yakin diskusi kami dengan pemerintah, dengan deputi Menko dan sebagainya itu, alhamdulillah jalan lancar dan dipahami. Gitu. Kenapa Mbak? Ya. Bioskop buka itu bukan semata-mata kita saja. Tapi ada efek domino, di mana kuliner-kuliner yang dekat situ tuh itu marak, rame. Ekonomi UKM-nya akan berkembang pesat gitu. Itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan lah ya Pak Anies, Pak Wakil Gubernur bisa memberikan izin, ya kita siap gitu. Baik. Pak Joni, kita masih akan lanjutkan dialog kita terkait dengan persiapan pembukaan bioskop ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita ini bagi para pecinta film. Nah tentunya udah banyak nih film-film baru yang ditunggu, trailernya sudah banyak bertebaran lah ya di media sosial. Tapi untuk persiapan dari pengelola bioskop sendiri terkait dengan film-film ini seperti apa Pak? Apakah tadi kan di Semarang seharusnya bioskop udah bisa buka tapi ternyata stok filmnya belum bisa ditayangkan begitu. Kalau sekarang nantinya tanggal 14 jadi dibuka, itu sudah siap film-filmnya? Ya, makanya saya sampaikan bahwa sistem distribusi tata edar ini kita sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu Jakarta, kota-kota besar main dulu baru ke bawah. Sekarang tidak, serentak. Dari pusat, ibu kota negara sampai ke pelosok-pelosok itu serentak. Kalau ada bioskopnya, disuplai. Jadi nggak ada diskriminasi. Itu satu. Tapi sebaliknya, kalau yang pusat Jakarta belum diizinkan, ini menurut saya masalah besar. Ya. Yang daerah juga terpaksa dari suruh buka juga mau putar film apa gitu. Itu sistem peredaran kita, tata edar kita. Nah, film-film yang sekarang karena ada waktu kita diskusi, gitu, kita mendapatkan lampu hijau, tapi kan belum pasti juga karena juga ini kan bukan satu departemen. Tapi kan ini ada Menko-nya ada berapa, kemudian departemennya ada berapa. Kita paham. Mereka harus diskusi matang, ya. Nah, kami bersabar menunggu itu, gitu. Biarpun belum resmi katanya, memang betul. Resminya nanti tanggal 14 nanti dikeluarkan keputusannya, gitu kan. Tapi kami sudah mempersiapkan. Ini bedanya dengan PSBB dulu. Dulu PSBB itu dikeluarkan, kita perlu waktu sampai 3-4 hari belum bisa buka karena mempersiapkan film. Nah, sekarang film sudah berani masuk. Sudah kami suplai ke daerah-daerah gitu loh, di CP-nya. Udah ada 3 film besar. Karena September, Oktober, November sampai Desember ini luar biasa film bagus-bagus. Box office semuanya nanti. Itu yang menurut saya. Jadi daerah menunggu Jakarta. Jadi mohon maaf kepada pemda daerah, kalau bioskop sudah boleh buka tapi belum buka, mereka nggak bisa buka beroperasional kalau belum ada filmnya. Oh, oke. Itu loh masalahnya. Jadi si Jakarta itu menjadi garis startnya untuk film-film terbaru ya Pak Joni ya? Itu kalau istilahnya tuh master key-nya tuh Jakarta dan Jabodetabek. Nah kalau kita boleh berhitung sedikit nih Pak Joni, dari kapasitas yang waktu PSBB itu 25%, kemudian naik ke 50% begitu. Sebenarnya ada kerugian yang dirasakan nggak sih oleh pengelola bioskop ini? Ya, saya rasa waktu 25% itu pasti rugi besar kita. Ya, satu film nggak mau dikasih yang bagus-bagus, mereka takut. Ya. Terpaksa kita putar film-film yang second, yang sudah diputar kita putar lagi, itu rugi besar. Satu gedung aja itu kerugiannya lebih kurang hampir 150 juta. Nah, bayangin dulu untuk kerugian 150 juta itu berapa ratus, bioskop kita kan ada 400 lebih di Indonesia ini. Layarnya ada 2.000 lebih di Indonesia. Jadi triliunan ini ya. Karena kita kan ada kelompok jaringan-jaringan besar. XS1 pasti, CJV yang dari Korea, kemudian Cinepolis dari Meksiko. Ini Cinepolis ini perusahaan besar di Meksiko. Ya, ini mereka ini semuanya kaget kok bisa begini, nggak dikasih izin. Saya bilang ini Indonesia, Bu. Jadi jangan disamain dengan luar karena kita ini juga punya pemikiran tersendiri, spesifik sendiri. Nah, mereka paham sekarang itu, oh begitu ya Pak, ya. Nah, mereka juga masukin film juga dari Korea. Nah, ini. Nah, yang nasionalnya yang sayang, karena begini ya, kalau nonton film itu biasanya kalau sudah sering kita nonton satu film, taruhlah umpamanya film India, itu kayak orang jadi maniak gitu loh. Kalau sudah sering. Nah ini maksud saya film nasional masuk untuk mengimbangi gitu di masyarakat. Benar Mbak, saya punya bioskop di Sengkang, di daerah Sulawesi Selatan. Dari Makassar tuh 5 jam naik mobil tuh, dekat Parepare, ya. Waktu itu saya pikir wah ini bagus nih, Mission Impossible. Main sama Jakarta sama.
Ya. Itu nggak ada yang nonton. Dia nonton film lokalnya. Apa itu? Uang Panai, Sunset Losari. Itu fanatisme daerah itu di kita tuh masih ada, masih kaya kita. Itu loh masalah. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau bioskop-bioskop sudah buka, nanti kalau Jakarta buka, insya Allah kita segera kirim, dan sebagian sudah dikirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur sudah dikirim. Ada 3 film. Baik. Nah, yang paling disoroti adalah masalah protokol kesehatan tentunya di masa pandemi ini, agar bioskop tidak menjadi epicentrum penyebaran. Itu tentunya yang menjadi backbone dari peraturan-peraturan dan kebijakan yang dilakukan selama ini, termasuk menutup begitu kan Pak Joni. Bagaimana nantinya memastikan semua bioskop di Indonesia itu punya keserempakan terhadap protokol kesehatan dan kebijakan yang sama untuk menjaga bioskop tetap bersih dan nyaman bagi para pengunjung? Gini ya Mbak, sebetulnya saya mau bicara dulu waktu PSBB, tapi saya punya harga diri sebagai bangsa Indonesia, karena referensi internasional presentasinya 0,3, itu internasional untuk soal COVID ini di bioskop. Yeah. Nah waktu itu, tapi kan ahli-ahli mengatakan ini berbahaya, ini bahaya. Akhirnya apa? Masyarakat juga takut. Itu saya katakan itu. Tapi mau diapain? Ini saya nggak berani bawa yang referensi internasional kepada pemerintah kita. Gitu. Seolah-olah nanti kan kita tidak memperhatikan sebagai tuan rumah di sini bioskopnya ini. Nah untuk hal itu ya saya katakan tadi, protokol itu udah jalan bagus kok. Saya kan sampaikan tadi 9 bulan kita operasional, tidak ada klaster. Tuh, tidak ada klaster 9 bulan tuh yang saya katakan tadi, dari Oktober sampai Juni itu nggak ada klaster COVID. Itu udah bagus, jalannya udah bagus kok. Okay. Cuman sekarang ini ada peraturan baru ya, dengan QR code, dengan peduli lindungi, ya udah kita ikut lagi. Gitu. Hanya ditambah-tambah lagi alatnya, ya, nah, itu kita ikuti. Jadi nggak usah khawatir lah. Jadi tolong juga pada ahli-ahli juga jangan terlalu cepat ya menjustifikasi bioskop itu begini-begini, nggak bagus, gitu, nggak bagus. Saya tanya waktu itu, mana yang berbahaya kapal terbang dengan bioskop, gitu. Ruangannya lebih sempit kapal terbang, pesawat terbang, atas 2,5 meter, lebar paling 4-5 meter. Bioskop plafonnya itu 9 meter, 8 meter, lebarnya 20 meter, panjang 40 meter, isi separuh. Saya katakan mana yang lebih berbahaya? Jawabnya nggak ini berbahaya, itu nggak berbahaya. Jawabnya apa? Pesawat terbang buat transportasi Pak, itu penting. Wah kalau itu bukan jawaban, bisa pikir. Gitu. Transportasi memang penting, cuma saya tanya mana yang lebih berbahaya? Itu satu Mbak. Jadi saya rasa marilah kita sama-sama, karena saya waktu itu bicara juga, bagaimana bangkitnya bioskop. Saya bilang nggak bisa. Sekarang lagi collab. Itu kan sudah dikasih izin, iya baru duduk minum air putih dulu, berdiri, jalan pelan-pelan, baru lari. Kapan larinya? Nanti kalau sudah vaksin 60%. Saya udah mungkin ada tuh rekamannya. Nah itu. Oh gitu Pak, iya. Ternyata bagus nih vaksin ini. Bagus sekali. Nah maka sekarang ini harus dikawal. Kenapa bisa dikawal? Karena ada orang-orang tertentu itu membuat yang membuat orang takut gitu loh. Baik. Bagus ini vaksin ini, luar biasa loh. Nah mudah-mudahan lah karena sudah vaksinnya sudah hampir 100 juta, 80 apa berapa ya. Mudah-mudahan ini akan berkembang di daerah-daerah juga begitu Mbak. Iya. Ya nggak takut lagi gitu. Nah. Iya. Pak Joni, terakhir nanti kalau misalnya Jakarta sudah mulai buka bioskop, ini nanti mekanismenya seperti apa? Apakah langsung dibuka semua atau ada tahapan-tahapannya di mall dulu atau seperti apa Pak Joni? Ya gini, bioskop itu kan ada di mall semuanya rata-rata, 90% di mall, ya itu semuanya. Mall, memasuk mall sudah ada itu prosedur prokesnya. Kemudian masuk ke bioskop juga begitu, ya disaring lagi. Nah, saya rasa tentang buka itu saya rasa bisa serentak, karena film sekarang sudah ada di daerah-daerah, dikirim, sudah diupload ke proyektornya. Di mana film itu sama jenisnya, sama temanya, main serentak. Jadi kalau tanggal 14 insya Allah nanti Pak Anies, gitu ya, Pak Menteri Dalam Negeri,
mengizinkan, saya rasa itu lebih bagus. Artinya tidak menunggu lagi kita persiapan. Persiapan kita sudah oke, tidak ada masalah. Nah, cuma satu saya hanya minta pada pemerintah, tolong memberikan izin ini ya. Kan ada instruksi dalam negeri kan sekarang sistemnya kan. Iya. Tolong itu dikatakan bioskop jangan melakukan lagi assessment lagi, mengajuin lagi permohonan, ini lagi itu bangsa 3-4 hari, belum habis nanti seminggu. Gitu. Nah, cukup mungkin memberitahu aja kita buka selesai kirim surat. Jangan pakai assessment lagi, periksa lagi, ini lagi. Karena petunjuknya sudah jelas dari pusat, kita sudah lakukan ke daerah-daerah, Mbak. Ya. Kenapa? Dari pusat mengatakan, Pak Joni, saya minta GPBSI sebagai asosiasi yang bertanggung jawab. Siap, saya bilang. Apa tugas saya, Pak? Bapak awasin anggota Bapak, oke. Kalau ada yang nggak patuh, tegur, oke. Kalau masih bandel, Pak, lapor ke kita, cabut izinnya. Oh siap, saya bilang. Itu sekarang mekanismenya. Jadi bukan per jaringan bioskop, jadi melalui asosiasi. Kenapa Pak pakai asosiasi? Kalau saya terima bioskop, wah ini Pak ribuan Pak, ini asosiasi lain juga banyak gitu loh ya, yang perlu tentang peduli lindungi ini. Oh gitu, oke kita siap. Jadi sistemnya agak berbeda dengan PSBB Mbak. Saya rasa ini bagus kok, itu bagus, saling memberikan tanggung jawab. Jadi kita sama-sama. Apa yang kita utamakan adalah nyawa manusia, itu kita utamakan, bukan uang Mbak. Tapi juga kalau ini nggak buka-buka juga, nanti saya khawatirnya bukan apa-apa Mbak. Gitu? Kalau ini nanti pada tutup semuanya kan gimana Mbak? Internasional akan teriak nanti, kok Indonesia gawat banget kayaknya bioskop yang dibuka. Sementara Korea, Malaysia, Singapura jalan terus kok. Gitu? Nah ini menurut saya, jadi saya gembira sekali karena ada angin segar tanggal 14 akan diberi izin. Tentunya kami juga tidak serta-merta harus buka juga, kita tunggu surat dulu Mbak. Surat dulu betul, nah, baru kita action. Nah, untuk hal itu sudah tidak perlu lagi diragukan, kita sudah siap. Kita lakukan konsultasi kan sebelum tanggal 6. Setelah tanggal 6 langsung action. Ya tahu, survei dan sebagainya dengan pemerintah, dengan tim pemerintah. Itu Mbak. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana nanti bioskop akan kembali dibuka. Semoga lancar urusannya dari pihak pengelola bioskop dan juga pemerintah sepakat begitu ya tentang pembukaan bioskop kembali. Pak Joni, terima kasih telah bergabung bersama kami pada hari ini. Saya boleh sedikit titip pesan terakhir Pak Joni, boleh? Ya. Silakan. Ya, saya minta kepada seluruh bioskop di seluruh Indonesia untuk ikutin semua aturan, ya. Ikutin, patuhin semuanya. Jangan membangkang, jangan nyuri-nyuri. Itu artinya nyuri itu ngakal-ngakali gitu, jangan ya, ikutin. Nah, masyarakat juga kalau ada yang begitu lapor ke asosiasi. Gitu. Kantor kita ada di Harun Said di gedung pusat perfilman Usmar Ismail ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang terakhir lagi saya minta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Menko, Pak Airlangga, Pak Luhut Panjaitan, Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, khusus pada Pak Gubernur Pak Anies. Ya, ini kebetulan teman saya juga Pak Anies ini, orang yang baik. Waktu dia jadi menteri, beliau jadi menteri di PDK, di GUD, saya dekat dengan beliau. Tapi hal ini juga Wakil Gubernur juga berperan-peran luar biasa. Terima kasih kepada beliau-beliau semuanya. Ya, insya Allah doain, mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan baik. Gitu. Ya. Itu ya Mbak, terima kasih ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, Joni Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Dan demikianlah Morning Talk kali ini. Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.